hepatitis, HIV atau AIDS, dan penyakit degeneratif lainnya. Selain itu juga berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Yang kedua, dampak dari psikologis. Dapat menyebabkan kecanduan yang sulit dihilangkan, menimbulkan gangguan mental seperti paranoia, depresi atau bahkan skizofrenia, kehilangan kontrol emosi sehingga mudah melakukan tindakan destruktif. Dan yang terakhir ada dampak sosial. Pengguna narkoba sering mengalami penurunan kepercayaan diri dan cenderung digosipkan oleh masyarakat. Hubungan dengan keluarga dan teman menjadi rusak akibat perilaku yang tidak stabil. Banyak pengguna narkoba yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas, tadi Mas akan menjelaskan bahwasanya pada generasi Z itu sangat tekan terhadap yang namanya narkoba. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa sih kok generasi Z itu sangat rentan terhadap mungkin seperti narkotika, heroin, obat-obatan dan lain-lain? Itu kenapa? Tolong dijelaskan ya Mas. Ya, baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mengapa generasi muda rentan terhadap penggunaan narkoba? Menurut kami salah satunya adalah rasa ingin tahu yang besar. Di umur yang sekarang, banyak remaja mencoba narkoba karena rasa ingin tahu atau ajakan teman. Jika teman memiliki pengalaman atau mencoba narkoba, pasti teman yang lain juga akan ikut tergiur untuk mencoba tersebut. Yang kedua, tekanan pergaulan. Pengaruh teman sebaya menjadi faktor utama yang sering membawa seseorang ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Tidak semua generasi muda memahami bahaya narkoba secara mendalam. Izin menyanggah Mas, tapi apakah cuma anak-anak yang saya menyebut extrovert seperti tadi sering bergaul atau dengan ajakan teman yang mungkin bisa terjangkit oleh obat-obatan terlarang, narkotika dan lain-lain? Gimana pendapat Anda itu tentang sanggahan saya tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab sekali lagi. Menurut saya pribadi tentu bisa, karena yang kita tahu bahwa anak-anak atau orang-orang yang memiliki sifat introvert atau suka menyendiri seringkali memiliki pemikiran yang negatif, dan hal itu dapat memicu rasa ingin tahu akan hal baru dan mencoba hal tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah edukasi sejak dini. Pemahaman tentang bahaya narkoba harus diajarkan sejak anak-anak. Yang kedua, peran orang tua. Orang tua harus mendampingi anak mereka, memberikan perhatian dan membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, pilih lingkungan pergaulan yang positif. Teman-teman yang baik tidak akan mengajak kita melakukan hal-hal yang merusak diri. Yang keempat, isi waktu luang dengan aktivitas bermanfaat. Ikuti kegiatan olahraga, seni, atau organisasi sosial yang dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Dan yang terakhir, bersikap tegas. Jangan takut berkata tidak jika ada yang menawarkan narkoba. Tidak hanya individu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Di antaranya, menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba, melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba, dan mendukung upaya rehabilitasi bagi mereka yang ingin pulih dari kecanduan. Berdasarkan data dan fakta tentang narkoba di Indonesia atau BNN, sebanyak 2,8 juta orang Indonesia tercatat sebagai pengguna narkoba aktif pada tahun terakhir. Mayoritas pengguna adalah generasi
sekian penyuluhan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Semoga kita dapat menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan, apa poin utama yang paling berkesan bagi Anda? Menurut saya poin-poin yang disampaikan cukup bagus, mengingat penyampaian materi melingkupi bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara menanggulanginya. Terus sebagai generasi Z itu kita bisa menerapkan langkah-langkah tadi untuk mengatasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang untuk sekarang. Apa pendapat Anda tentang penyuluhan ini? Apakah materi yang disampaikan cukup jelas dan bermanfaat? Menurut saya cukup jelas dan sangat bermanfaat karena Gen Z yang menyumbang cukup besar penyalahgunaan narkoba pada tahun sekarang. Pesan dan kesan tentang penyuluhan tadi. Dari penyuluhan tadi, materinya bagus, itu memotivasi kita agar tidak menggunakan narkoba dan tahu bagaimana bahayanya narkoba. Terima kasih. Jelaskan, itu dapat membuka wawasan kita tentang bahayanya narkoba yang ada di dunia ini. Tadi menurut saya menarik dan semoga masih banyak penyuluhan tentang penggunaan narkoba yang berbahaya. Terima kasih. Tadi saya terinspirasi untuk tidak memakai narkoba. Narkoba atau narkotika adalah obat yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh dan otak manusia dan juga bisa menyebabkan kecanduan. Narkoba juga memiliki banyak jenisnya seperti ganja, morfin, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Dan tentunya bahaya yang disebabkan narkoba sangatlah tidak seimbang, mulai dari gangguan fungsi otak, peningkatan denyut jantung, hingga kematian. Data statistik dari BNN menyatakan bahwa 10 tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Dan 20% dari kasus penyalahgunaan narkoba itu adalah siswa pelajar. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perangi narkoba. Diawali dari hal-hal kecil, seperti menerapkan pola hidup sehat, menjauhi pergaulan bebas, serta menguatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.